Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kiai Hasyim. Ketika Rais Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari menulis sebuah artikel melarang atau mengharamkan kentongan kayu dipakai untuk memanggil sholat. Kalau beduk ada dalilnya, kentongan kayu tidak ada dalilnya. Kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasyim cara kula kok dadi Mbah Hasyim ya mangkel. Mbah Hasyim itu ngarang meno kentong. Permasalahan ikhtilaf, perbedaan sesama umat Islam memang sangat sensitif. Tadi saya cuplikan pembukaan video agar nanti kita bisa reaksi nanti video yang utuh. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, memang permasalahan ikhtilaf di dalam sesama muslim itu sangat sensitif. Oleh karena itu, sebaiknya kaum yang di luar itu jangan mengomentari dari kaum lain. Sesama internal saja. Jadi kalau ada masukan, ada kritik mengkritik, itu sesama internal saja. Kemudian kita kalau fokus ibadah, ya sudah, kita fokus sampaikan kepada jamaah kita, bagaimana jamaah kita bisa menghargai orang lain, kemudian jamaah kita pun tambah kuat. Artinya kita memakai faham lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami tanggung jawab kami, amal kalian tanggung jawab kalian. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunjukkan langsung dalam kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari yang menerangkan tentang Maulid Nabi. Makanya jangan menfitnah amalan orang lain, jangan membid'ah-bid'ahkan ibadah orang lain, jangan mensirik-sirikkan ibadah orang lain. Lakukan ibadah yang kamu yakini, nggak usah ngurusi ibadah orang lain. Ya, ini saya tunjukkan langsung, biar kalian tidak memfitnah lagi. Nama kitabnya Tanbihatul Wajibatu, karangannya Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, halaman 9. Fi ba'dil ma'ahidid diniyah ya'maluna istima'a bi ismil maulid. Di dalam sebagian pondok pesantren mengamalkan, merayakan Maulid Nabi, wa ahdoru lidzalika alatil malahi, yang menghadirkan dengan alat permainan, sarana permainan, summa qara'u yasiron minal qur'ani, kemudian membaca ayat suci Al-Qur'an yaitu qiraah, wal ikhbari waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menceritakan tentang sejarahnya kelahirannya Nabi Muhammad, wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati, dan ada dakwah atau ceramah dari yang dibawa ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang kelahirannya Nabi, wa ma ba'dahu min sirahi mubarakat, dan menceritakan tentang perjalanan Nabi. Summa syara'u fil munkarat, di sini orang-orang Wahabi yang memfitnah, ya. Summa syara'u fil munkarat, kemudian menghukumi di dalam mungkar, bukan Maulid Nabinya yang hukumnya mungkar, tapi yang mungkar adalah setelah melakukan perayaan Maulid Nabi, di situ ada kejadian mungkar. Apa mungkarnya? Mislu tadurubi wa tadafu'i al-musamma indahum bipanjaan wa wuksun, yaitu contohnya telah terjadi pukul memukul dan dorong mendorong yang dinamakan yaitu pencak silat dan tinju di situ, ya. Wa darbid dufufi kullu dzalika biuduri niswatin ajnabiyah, yang diiringi dengan terbang atau musik, ya. Jadi terjadi tinju, terjadi pencak silat di situ, ya, diiringi dengan musik. Nah, di sini yang tidak boleh adalah tinjunya itu, ya. Ya. Biuduri niswah,
dan menghadirkan seorang perempuan lain untuk saling dekat mendekat, saling melihat-melihat. Karena nanti ada videonya Gus Dur ya, jelas ya. Gus Dur menyampaikan itu Kiai Hasyim Asy'ari itu kan ayahnya ya, kakeknya mohon maaf. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu punya anak Kiai Wahid Hasyim, punya anak Kiai Wahid Hasyim, punya anak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan di sini Gus Dur menyampaikan apa pandangan kakeknya, yaitu mbahnya Mbah Hasyim Asy'ari ya. Jadi kalau yang menyampaikan Gus Dur itu kan jadi tidak ada masalah. Meskipun tidak disampaikan oleh Gus Dur itu di dalam kitab, tapi di dalam artikel, tapi tetap kalau yang menyampaikan orang lain akan jadi masalah. Ketika Rais Akbar Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari menulis sebuah artikel melarang atau mengharamkan kentongan kayu dipakai untuk memanggil sholat. Kalau beduk ada dalilnya, kentongan kayu tidak ada dalilnya. Lalu edisi berikut dari koran itu wakil Rais Akbar, wakil beliau Kiai Fakih Mas Kumambang menulis bahwa boleh saja walaupun tidak ada dalilnya, tapi bisa dikiaskan kepada yang ada dalilnya. Jadi Rais Akbar dan wakil Rais Akbar bertentangan. Apa yang terjadi? Rais Akbarnya memanggil semua ulama Jombang datang ke Tebireng dan mengatakan bahwa ini saya nulis haram, Kiai Mas Kumambang nulis halal. Nah, saya berikan keleluasaan kepada Anda semua, mau ambil pendapat saya atau pendapatnya Kiai Fakih, tapi dengan catatan jangan sampai Tebireng ini ada kentongan kayunya. Saya tidak tahu Pak Yusuf Hasyim, apa itu masih berlaku apa enggak itu. Beberapa bulan kemudian Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama diundang oleh Kiai Fakih Mas Kumambang bermaulid Nabi di Mas Kumambang Gresik. Apa yang terjadi? 3 hari sebelum kedatangan Kiai Hasyim ke tempat itu, seluruh masjid dan musola di Kabupaten Gresik itu semua dikirimi surat oleh Kiai Fakih. Selama Kiai Hasyim Asy'ari berada di Kabupaten Gresik, harap semua kentongan diturunkan. Inilah toto kromo atau adabul munazoroh dari para ulama-ulama kita di masa lampau. Sekarang baru berbeda torekot saja sudah tidak mau saling mengenal, muridnya sudah tidak boleh saling mengunjungi. Ini berarti NU sudah beranjak dari zamannya beliau-beliau itu. Karenanya NU ini bagian dari bangsa, bangsa perlu diselamatkan, mari kita selamatkan NU. Kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasyim cara kula kok dadi Mbah Hasyim ya mangkel. Mbah Hasyim itu ngarangno kentong. Nggih ngaramno beduk, tapi wong NU nganggo kentong. Beduk. Dan uniknya Mbah Hasyim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasyim sama Mbah Fakih Mas Kumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasyim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat ya? Ya pakai kentong ya Rasulullah, dzakalin nasoro itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, dzakalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Terus, ada yang lagi pakai api ya Rasulullah, dzakalil Majusi itu orang Majusi. Setelah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan itu. Sehingga Mbah Hasyim menolak kentong. Karena mantas sababi qaumin fahuwa minhu. Beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram, al-jasus antakhrimin nakus. Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Kumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Saya teruskan, setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau itu marah besar. Ini harus dilawan, dan saya bukan karena benci Mbah Hasyim. Beliau teman saya ketika ngaji Kiai Mahfud di Mekah. Jadi Mbah Fakih dan Kiai Hasyim itu teman ketika ngaji di Mekah. Terus cara ngelawan tuh lucu, gak ilmiah, tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Madinah itu zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong, kebakaran ya kentong, wae sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan
Roni. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabuh itu identik. Ini ndak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau gaya judul Hazruus. Hazruus itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngene jadi sekarangan kok provokatif gitu gitu. Nah. Dan itu Mbah Hasyim ya hormat Mbah Fakih hormat Mbah Hasyim. Saya sendiri secara pribadi itu lebih suka pendapat Mbah Hasyim sebetulnya. Karena bagi saya sholat itu sakral. Ya sudahlah kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral yaitu kalimat thayyibah adzan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani. Sementara pos kampleng ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja. Dua beliau itu ya saling menghormati, padahal saling kritik. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut, sementara engkau berpendapat kunut itu sunat. Ikroman di hadal madhab, saya sangat menghormati madhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal. Ini habis iftijam udah wudu. Tapi tetap saja beliau karena perbedaan pendapat di furu' itu lazim. Jadi sekali lagi kita sudah melihat videonya ya secara utuh. Yang penting kita beribadah sesuai keilmuan kita, sesuai pemahaman kita, sesuai sanad kita. Kita tidak usah mengurusi tata cara atau teknik ibadah orang lain agar kita lebih fokus dan lebih hikmat terhadap ibadah-ibadah kita. Karena apapun itu dakwah harus disampaikan dengan kelembutan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdakwah berhasil karena didasari karena kelemah lembutan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum al-ayat. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.